yang mendengarkan Sugianto. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indrawati. Di sini saya membuat satu presentasi atau penjelasan tentang tugas dari jurusan. Yang pertama saya akan membahas dalam bagian saya yaitu bab 7. Bab 7, Expected Cash Flow dan Certainty Equivalence. Definisi expected cash flow. Expected cash flow adalah memperkirakan berapa besar jumlah aliran kas yang masuk dan keluar dihubungkan dengan mulai peluang yang terjadi termasuk kondisi risiko yang bisa terjadi. Aliran kas penuh tidak pastian. Artinya kas masuk dan kas keluar bersifat fluktuasi dan nilai fluktuasi tersebut bisa terjadi dalam jumlah kecil, medium, dan bahkan besar. Nah, dari sini juga ada beberapa pengertiannya, yaitu terdapat kas merupakan alat pengukuran dan setiap alat untuk pembiayaan dengan penukaran barang dan jasa. Setiap aktivitas perusahaan membutuhkan penyelesaian dengan menggunakan alat tukar, yaitu alat tukar yang dilakukan standar, yaitu dengan kas. Yang hampir semua kegiatan perusahaan melibatkan kas, yaitu baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan sebagainya. Kas juga ada menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau AI. Kas yang terdiri dari saldo atau kas dan rekening giro. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan dengan dapat cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan yang signifikan. Ada juga, ini adalah grafik dari arus kas, yaitu arus kas yang tren yang menunjukkan, tanda grafik menunjukkan tren yang naik, dan juga ada tren yang menurun. Yang di tren yang naik ini adalah grafiknya. Tren yang naik di bagian yang turun di bagian kiri dan yang naik di bagian kanan. Bisa dilihat, ini adalah bentuk grafiknya seperti ini. Ada penurunannya. Ini dilakukan usaha bisnis ini dilakukan setiap per tahun selama 3 tahun, yaitu ada 3 tahun, 6 tahun, dan 9 tahun. Pada bagian kedua yaitu kas, aliran kas, dan perencanaan. Dalam pembuatan perencanaan keuangan harus dipikirkan kondisi keuangan yang mungkin terjadi. Nah, ini ada 3 poin dalam aliran kas atau yang 3 poinnya harus diantisipasi dalam pembuatan perencanaan keuangan, yaitu yang pertama kondisi buruk. Kondisi buruk dalam dunia bisnis dipengaruhi oleh berbagai sebab seperti resesi ekonomi, krisis moneter, peperangan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu kondisi normal atau biasa. Pada kondisi normal, suatu perusahaan diminta membuat suatu rencana dengan menempatkan asumsi-asumsi yang akan terjadi dalam kondisi normal. Bagian ketiga yaitu kondisi baik atau bertumbuh. Pada kondisi ini dunia bisnis berkembang dengan baik karena setiap perencanaan bisnis dapat dijalankan dengan baik. Yang berikut ini adalah gambar grafik garis perencanaan keuangan yang dilakukan secara bertahap, di mana pada gambar ini terlihat bagaimana perencanaan keuangan dilakukan secara bertahap dengan tujuan biaya cost yang dikeluarkan juga bersifat bertahap. Dengan kata lain, kontrol manajemen juga dapat dilakukan secara bertahap. Kondisi ini memberikan banyak keuntungan kepada perusahaan, khususnya manajemen perusahaan. Salah satu keuntungan yang terbesar adalah perusahaan dapat memposisikan kekuatan manajemen sumber daya manusia atau para pegawai untuk bekerja secara terfokus, yaitu pada program pekerja selama 3 tahunan, sebagaimana terlihat pada gambar tersebut. Ada yang 3 tahunan, 6 tahun, dan 9 tahun.
Berikut ini lagi gunaan dan tujuan arus kas. Dalam PSK nomor 2 disebutkan bahwa jika laporan arus kas digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang lain, laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan. Keuangan termasuk likuiditas dan solvabilitas dan kemampuan untuk perubahan keadaan dan peluang. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, memungkinkan para pemakai untuk mengembangkan modal untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas tersebut. Kita masuk dalam bagian B, yaitu definisi daripada certainty equivalence. Certainty equivalence atau ekuivalen kepastian ini merupakan jumlah kas atau tingkat pendapatan yang diminta oleh pengambilan keputusan untuk tidak berbeda antara jutaan yang pasti minim dengan jumlah tertentu yang tidak pasti, yaitu risiko mengalihkan arus kas masuk yang diharapkan dengan koefisien persamaan kas yang pasti dan yang akan memastikan nilai tersebut. Gambar berikut ini adalah merupakan rumus daripada perhitungan certainty equivalence. Rumus ini bisa digunakan untuk menghitung ketidakpastian daripada certainty equivalent tersebut, misalnya dalam perusahaan atau dalam data keuangan perusahaan. Bagian yang berikut ini adalah salah satu contoh soal daripada certainty equivalent tersebut. Bisa diperhatikan data kondisi keuangan dalam perusahaan. Ini adalah cara perhitungannya seperti ini. Bisa diikuti, ada juga dalam bentuk tabel dan juga ada yang perhitungannya secara langsung. Bisa diikuti caranya seperti ini. Ada perhitungan-perhitungan yang menggunakan rumus equivalence tersebut. Iya, ini juga ada rumus daripada expected value atau nilai daripada expected value tersebut atau investasi, dan ada juga certainty equivalence atau rumus cara perhitungan CE atau CEA atau CEB. Iya, ini adalah beberapa contohnya seperti ini. Ada juga beberapa bagian yang berikut adalah cara kerjanya selanjutnya seperti ini. Untuk mengecek nilai investasinya berapa jumlahnya. Sekian dari materi penjelasan ini saya dapat atau bersumber dari buku, dan juga ada terdapat dari dalam beberapa bagian buku, dan juga ada dari internet seperti terdapat dalam daftar pustaka dalam buku dalam video ini. Sekian hasil dari presentasi saya yang saya buatkan dalam video ini dari materi teori pengambilan keputusan dalam bab 7. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembacaan atau dalam pengetikan. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton atau yang menonton. Terima kasih. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.